Tahukah ayah bunda, kaki yang sehat di usia senja bisa mengubah kualitas hidup secara drastis? Tapi, bagaimana jika saya bilang banyak dari kita yang secara tak sadar sudah merawat kaki dengan cara yang salah? Dari masalah kecil seperti kapalan hingga yang lebih serius seperti nyeri kronis, kaki kita sering terabaikan. Jangan khawatir, karena di video ini, kami akan ungkapkan 10 cara sederhana untuk menjaga kaki tetap sehat dan bebas masalah. Penasaran bagaimana cara merawat kaki agar tetap nyaman dan tidak menyebabkan masalah serius di kemudian hari? Tonton video ini sampai habis dan temukan jawabannya. Halo, ayah bunda yang luar biasa. Selamat datang di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas topik yang sering terlupakan, yaitu perawatan kaki di usia lanjut. Kaki adalah bagian tubuh yang sangat penting, tetapi seringkali kurang mendapatkan perhatian. Kami akan memberikan 10 cara mudah dan efektif untuk menjaga kesehatan kaki ayah bunda, agar bisa berjalan dengan nyaman tanpa rasa sakit atau masalah. Sebelum kita mulai, pastikan untuk like, komentar, dan subscribe agar ayah bunda selalu mendapatkan informasi bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk share video ini kepada keluarga dan teman-teman, supaya mereka juga bisa merawat kaki mereka dengan baik. Untuk cara perawatan pertama, ayah bunda perlu memilih sepatu yang tepat. Memilih sepatu yang tepat sangat penting dalam perawatan kaki lansia. Seiring bertambahnya usia, kaki kita mengalami banyak perubahan, seperti penurunan elastisitas ligamen, penurunan lemak pelindung, dan perubahan bentuk kaki. Oleh karena itu, memilih sepatu yang sesuai adalah langkah pertama untuk menjaga kesehatan kaki. Sepatu yang terlalu sempit dapat menekan jari-jari kaki, menyebabkan kapalan atau mata ikan, sementara sepatu yang terlalu longgar bisa menyebabkan kaki tergelincir di dalam sepatu, meningkatkan risiko cedera. Pilihlah sepatu yang memiliki ukuran yang pas, sol empuk, dan bahan yang dapat bernapas. Sol sepatu yang fleksibel juga penting untuk mendukung gerakan kaki yang alami, mencegah ketegangan pada sendi dan otot. Pastikan juga sepatu tersebut memiliki penyokong lengkungan yang cukup, terutama bagi lansia yang memiliki lengkungan kaki yang rendah atau kaki datar. Hindari sepatu dengan hak tinggi karena dapat menyebabkan ketegangan pada pergelangan kaki dan memperburuk keseimbangan. Selain itu, pilihlah sepatu yang nyaman dan dapat menampung perubahan bentuk kaki yang terjadi seiring bertambahnya usia. Jangan lupa untuk mengganti sepatu yang sudah usang atau tidak lagi mendukung kaki dengan baik. Memilih sepatu yang tepat bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga sangat penting untuk mencegah masalah kaki yang lebih serius di kemudian hari. 2. Menjaga kaki tetap bersih dan kering. Kaki yang bersih dan kering sangat penting untuk mencegah infeksi dan masalah kulit pada lansia. Kaki yang lembab atau kotor dapat menjadi tempat berkembang biaknya jamur dan bakteri yang menyebabkan infeksi, seperti Athlete's foot atau kutil kaki. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan kaki dengan baik setiap hari. Gunakan sabun ringan dan air hangat untuk mencuci kaki, dan pastikan untuk mengeringkan kaki dengan teliti, terutama di antara jari-jari kaki. Sisa kelembapan yang tertinggal dapat menyebabkan iritasi atau infeksi. Menggunakan pudrat kaki atau bedak kaki juga dapat membantu menjaga kaki tetap kering sepanjang hari, terutama bagi lansia yang aktif. Jika ayah bunda memiliki diabetes, lebih berhati-hatilah karena luka atau infeksi kaki dapat berkembang dengan cepat. Hindari menggunakan produk perawatan kaki yang mengandung alkohol, karena dapat menyebabkan kulit kaki semakin kering. Setelah membersihkan kaki, pastikan untuk melembabkan kulit kaki dengan krim yang sesuai untuk menjaga kelembapan kulit dan mencegah pecah-pecah, terutama pada tumit. Jangan lupa juga untuk memakai kaos kaki berbahan katun yang dapat menyerap keringat dan menjaga kaki tetap kering. 3. Rutin memeriksa kaki untuk luka atau infeksi. Pemeriksaan kaki secara rutin adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan kaki lansia, terutama bagi mereka yang menderita diabetes atau masalah peredaran darah. Luka atau infeksi yang tidak segera ditangani dapat berkembang menjadi masalah serius yang mempengaruhi kualitas hidup. Setiap hari, luangkan waktu untuk memeriksa kaki ayah bunda dengan cermat. Periksa bagian bawah kaki, jari-jari kaki, dan kuku untuk tanda-tanda luka, lecet, kemerahan, bengkak, atau infeksi. Jika ayah bunda tidak dapat melihat bagian bawah kaki dengan baik, menggunakan cermin atau meminta bantuan anggota keluarga untuk memeriksanya bisa sangat membantu. Luka kecil pada kaki dapat menjadi pintu masuk bagi infeksi, dan jika tidak segera diobati, dapat berkembang menjadi abses atau gangren. Untuk lansia dengan diabetes, periksa juga tanda-tanda infeksi atau gangguan sirkulasi seperti kesemutan, rasa sakit,
atau perubahan warna kulit yang dapat menandakan masalah pada pembuluh darah. Jika ada luka atau infeksi, segera konsultasikan dengan dokter untuk perawatan yang tepat. Pemeriksaan kaki yang rutin tidak hanya membantu mendeteksi masalah lebih awal, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman, karena ayah bunda bisa segera mengambil tindakan yang diperlukan jika ada masalah yang muncul. 4. Memotong kuku kaki dengan benar. Memotong kuku kaki dengan benar adalah salah satu langkah penting dalam perawatan kaki lansia. Kuku kaki yang terlalu panjang atau dipotong tidak rata dapat menyebabkan nyeri, luka, atau bahkan infeksi. Lansia sebaiknya memotong kuku kaki secara rutin, setidaknya setiap 2 minggu sekali, untuk mencegah kuku tumbuh ke dalam atau terjepit. Saat memotong kuku kaki, pastikan untuk memotongnya lurus dan tidak terlalu pendek, terutama di bagian ujung kuku, agar mencegah kuku yang tumbuh ke dalam. Kuku kaki yang dipotong melengkung atau terlalu pendek dapat menyebabkan rasa sakit yang mengganggu dan infeksi. Hindari menggunakan alat pemotong kuku yang tumpul atau terlalu keras, karena ini dapat menyebabkan kuku terbelah atau rusak. Jika ayah bunda kesulitan memotong kuku dengan benar, bisa mempertimbangkan untuk meminta bantuan profesional, seperti pedikur medis. Selain itu, jika ayah bunda memiliki masalah dengan kuku kaki yang tebal atau berwarna kuning, tanda infeksi jamur, segera konsultasikan dengan dokter atau ahli perawatan kaki untuk penanganan yang tepat. Memotong kuku kaki dengan benar adalah cara yang sederhana namun sangat efektif untuk mencegah berbagai masalah kaki yang sering terjadi pada lansia. 5. Menjaga sirkulasi darah dengan olahraga ringan. Sirkulasi darah yang baik sangat penting untuk kesehatan kaki, terutama bagi lansia yang lebih rentan terhadap masalah peredaran darah seperti varises atau penurunan aliran darah ke kaki. Olahraga ringan seperti berjalan kaki, bersepeda statis, atau yoga sangat bermanfaat untuk meningkatkan aliran darah ke kaki dan seluruh tubuh. Gerakan tubuh yang teratur membantu memperkuat otot-otot kaki, yang pada gilirannya mendukung pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Berjalan kaki adalah salah satu bentuk olahraga yang paling sederhana dan mudah dilakukan untuk lansia. Aktivitas fisik ringan ini juga membantu mengurangi pembengkakan pada kaki, yang sering terjadi pada lansia yang duduk atau berdiri terlalu lama. Yoga dan peregangan kaki juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi ketegangan, dan memperkuat otot kaki. Selain itu, pastikan untuk mengangkat kaki secara berkala saat duduk, agar darah dapat mengalir dengan lebih lancar ke kaki. Menjaga aktivitas fisik secara teratur, meskipun hanya sebentar, akan membantu sirkulasi darah tetap optimal dan mencegah masalah kesehatan kaki yang lebih serius. 6. Menggunakan pelembab untuk mencegah kulit kering. Kulit kaki yang kering dan pecah-pecah adalah masalah umum yang sering terjadi pada lansia, terutama pada area tumit. Kulit yang kering tidak hanya membuat kaki terasa kasar, tetapi juga meningkatkan risiko luka dan infeksi. Untuk itu, sangat penting untuk menggunakan pelembab kaki secara rutin. Gunakan krim pelembab atau minyak alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, atau krim yang mengandung urea yang dapat membantu menjaga kelembapan kulit. Sebaiknya, aplikasikan pelembab pada kaki setelah mandi, saat kulit masih sedikit lembab, agar produk lebih mudah meresap dan efektif. Fokuskan pelembab pada area yang paling kering, seperti tumit, telapak kaki, dan bagian samping jari kaki. Hindari menggunakan pelembab yang mengandung alkohol atau bahan kimia keras yang dapat membuat kulit kaki semakin kering. Untuk menjaga kelembapan kulit, ayah bunda juga bisa memakai kaos kaki katun setelah mengoleskan pelembab agar hasilnya lebih maksimal, dan kulit kaki tetap terhidrasi semalaman. Dengan menjaga kelembapan kulit kaki, kita dapat mencegah pecah-pecah dan rasa sakit, serta menjaga kesehatan kulit kaki tetap optimal. 7. Menghindari berjalan tanpa alas kaki di tempat umum. Walaupun rasanya nyaman berjalan tanpa alas kaki, terutama di rumah, lansia sebaiknya menghindari berjalan tanpa alas kaki di tempat umum. Kaki yang telanjang lebih rentan terhadap infeksi, seperti kutil kaki, jamur, athlete's foot, atau bahkan cedera akibat benda tajam atau kotoran di lantai. Misalnya, di area seperti kamar mandi umum, kolam renang, atau bahkan taman, terdapat banyak kuman yang dapat menempel pada kaki. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk mengenakan sandal atau sepatu yang nyaman ketika berada di luar rumah atau di tempat-tempat umum. Sandal jepit atau sandal berbahan karet bisa memberikan perlindungan yang baik dari infeksi, terutama di tempat-tempat yang lembab seperti kamar mandi atau ruang ganti. Jika harus berjalan di sekitar rumah tanpa alas kaki, pastikan lantai bersih dan tidak licin untuk menghindari kecelakaan. Memakai alas kaki yang sesuai di luar rumah tidak hanya melindungi kaki dari infeksi dan cedera,
tetapi juga mencegah gangguan kesehatan jangka panjang yang mungkin terjadi akibat paparan kuman atau benda tajam. 8. Memeriksa postur tubuh dan keseimbangan. Lansia yang mengalami masalah postur tubuh atau ketidakseimbangan tubuh lebih berisiko mengalami cedera kaki, seperti terjatuh atau kesulitan berjalan. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan kaki adalah dengan memperbaiki postur tubuh dan meningkatkan keseimbangan. Yoga, peregangan ringan, atau latihan keseimbangan bisa membantu memperkuat otot tubuh, meningkatkan postur tubuh, dan memperbaiki koordinasi antara tubuh dan kaki. Pose pohon, Vrksana, dan pose kursi, Utkatasana, dalam yoga dapat melatih keseimbangan tubuh. Sementara peregangan otot kaki seperti pose anjing menghadap ke bawah, Adho Mukha Svanasana, dapat meningkatkan fleksibilitas kaki dan pergelangan kaki. Jika ayah bunda merasa tidak stabil saat berjalan atau berdiri, cobalah melakukan latihan keseimbangan di rumah atau dengan bantuan seorang instruktur yoga yang berpengalaman. Memperbaiki postur tubuh dan menjaga keseimbangan akan membantu mengurangi risiko cedera, serta membuat lansia merasa lebih percaya diri saat bergerak. 9. Menggunakan orthotics atau alas kaki khusus. Lansia yang mengalami nyeri kaki, plantar fasciitis, atau kaki datar seringkali mendapatkan manfaat besar dari penggunaan orthotics atau alas kaki yang dirancang khusus untuk mendukung kaki. Orthotics adalah alat khusus yang dimasukkan ke dalam sepatu untuk membantu menyokong lengkungan kaki dan mendistribusikan tekanan secara merata. Orthotics sangat bermanfaat untuk lansia yang mengalami kelainan bentuk kaki atau masalah pada struktur kaki yang dapat menyebabkan nyeri atau ketidaknyamanan. Sepatu ortopedi yang dirancang khusus juga memberikan dukungan ekstra pada kaki dan membantu mencegah gangguan pada pergelangan kaki, lutut, atau punggung. Jika ayah bunda sering merasa sakit atau tidak nyaman saat berjalan, berkonsultasilah dengan seorang ahli ortopedi atau podiatris untuk mendapatkan sepatu yang tepat atau orthotics yang sesuai. Dengan menggunakan alas kaki yang didesain khusus, lansia dapat mengurangi nyeri kaki dan meningkatkan kenyamanan saat berjalan. 10. Menghindari berdiri atau duduk terlalu lama. Salah satu masalah yang sering dialami oleh lansia adalah pembengkakan kaki akibat berdiri atau duduk terlalu lama. Aktivitas yang tidak melibatkan gerakan, seperti berdiri atau duduk dalam waktu lama, dapat mengganggu peredaran darah ke kaki dan menyebabkan pembengkakan serta kram pada kaki. Untuk menghindari masalah ini, pastikan ayah bunda menggerakkan kaki secara teratur. Jika harus duduk lama, cobalah untuk berdiri dan berjalan selama beberapa menit setiap jamnya. Jika ayah bunda bekerja di depan komputer atau menonton televisi, luangkan waktu untuk berdiri atau melakukan peregangan ringan untuk mengaktifkan otot kaki dan memperlancar peredaran darah. Latihan peregangan ringan seperti pergelangan kaki diputar atau jari-jari kaki ditarik dapat membantu meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Selain itu, pastikan untuk mengangkat kaki beberapa kali sepanjang hari untuk mencegah pembengkakan dan mengurangi tekanan pada pembuluh darah. Menghindari posisi duduk atau berdiri terlalu lama membantu menjaga kesehatan kaki dan mencegah gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti pembekuan darah atau pembengkakan pada kaki. Dengan merawat kaki secara rutin, ayah bunda bisa menghindari banyak masalah kesehatan kaki yang sering terabaikan. Terapkan tips-tips di atas untuk menjaga kaki tetap sehat dan nyaman. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan lainnya. Share video ini kepada keluarga dan teman-teman agar mereka juga bisa merawat kaki mereka dengan baik. Kami doakan yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan yang optimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan kaki dan tetap bugar. Terima kasih sudah menonton video ini, ayah bunda. Semoga tips perawatan kaki yang kami bagikan bisa membantu menjaga kaki tetap sehat dan nyaman. Ingat, kaki yang sehat adalah kunci untuk mobilitas yang baik di usia lanjut. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar ayah bunda tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Jika video ini bermanfaat, share kepada keluarga dan teman-teman supaya mereka juga bisa merawat kaki mereka dengan baik. Kami doakan yang sudah subscribe selalu diberikan kesehatan yang optimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kaki ayah bunda tetap sehat dan nyaman.